hukum Islam itu kan dia mengatur sendiri, Pak. Dia Ada kan lagi memang sendiri ya. terlepas dari hukum perdata barat ya. Dia nggak tunduk pada hukum barat. Jadi yang tunduk pada hukum barat itu Makanya buku KUA di sini nggak laku ya di Belanda ya. Kalau catatan sipil langsung diakui. Jadi Pak nikah di Indonesia di sini cuman diajuin ke Gemeente, di stempel sah. Si laki-lakinya bulenya kalau mau ceraiin bisa urusannya panjang kali lebar kali tinggi tuh. Tapi kalau KUA nggak mau katanya. Ya karena catatan sipil tuh udah diberlakukan dari zaman hukum Belanda, Pastor. Iya, Sampai sekarang. memang katanya hukum Belanda tadi bilang tadi ya. Di ini ya, si katanya asalnya dari hukum Belanda, kita hukum catatan sipil pernikahan Indonesia dari hukum Belanda. Jadi diakuin sama Belandanya ya. Iya, jadi diakomodir ke dalam hukum Indonesia. Menarik ini. Dan khusus perkawinan juga diatur dalam undang-undang perkawinan. Menarik. Ini isi saya kan di Satya Wacana kan di kampus Fakultas Sastra Inggris yang didirikan oleh orang Belanda. Jadi waktu dia ke sini, ijazahnya dia diakuin sama Belanda langsung tanpa harus persamaan lagi. Sementara yang dari Undip malah harus ujian lagi dia, harus ikut 1 tahun lagi dia sekolah. Aneh ya, Belanda ini emang menang-menangan. Jadi kalau Anda yang dari Universitas Sastra Inggris Satya Wacana atau Pertanian Satya Wacana atau satu lagi apa ya dulu ya, Sastra Inggris, cuma 2 ya, ini kan fakultas yang paling tua di Satya Wacana, itu kan yang bikinan Belanda tuh. Zamannya rintisan sending-sending Belanda itu yang di Satya Wacana. Jadi Anda masuk ke sini, ijazahmu itu sudah internasional tuh saudara. Termasuk pertaniannya, pertanian dan sastra Inggris. Anda langsung ijazah internasional tuh. Ya saya sudah ngecek ya saudara ya. Ijazah saya tuh yang Satya Wacana pun diakui sama Haifa. Ya saudara ya. Langsung nggak perlu persamaan lagi, udah langsung. Jadi nggak perlu apa segala macam itu nggak perlu saudara. Itu udah diakui internasional. Ya pertanian sama sastra Inggris 2 itu yang saya tahu ya. Hoki bener ya kita ya masuk gitu ya. Jadi kita nggak perlu macam-macam lagi tuh. Dari Undip aja masih ujian lagi, saudara bayangin ya. Saya ketemu anak Undip di sini masih ujian lagi, arsitek loh apa-apa itu. Masih harus ujian lagi. Nggak bisa. pokoknya kita nggak mau nikah di KUA. Saya bilang sama saudara-saudara saya yang lain, jangan nikah di KUA, nanti kamu suruh syahadat lagi nanti kamu. Lama-lama meleset, jadi disuruh syahadat pula kan. Kacau juga nih orang agak ngerti dan maunya apa lah dia. Pernikahan sesama jenis tidak libatkan KUA. Ya jelas enggak lah. Inti persyaratan nikah. Nikah atau rujuk di KUA gratis. Cerita iyalah begitu dah, pokoknya ribet deh pokoknya ya. Sebaiknya jangan nikah di KUA saudara ya. Waduh, ntar kamu dibohongin lagi nanti. Laki lu kawin lagi kamu kagak tahu dah. Tapi memang kenapa ya? Mungkin Pak Yonatan bisa. Kenapa orang nikah di catatan sipil, terus dia nikah Islam bisa lolos loh. Ya. Kalau kemarin memang terus karena dikatakan saja bisa poligami ya. Jadi banyak sekali orang-orang yang menikah itu, orang-orang encak-encak itu yang menikah lagi itu, akhirnya mereka nikahnya di KUA dan lolos ya, dan lolos. Ajaib ya, padahal nggak cerai dengan istri pertamanya, ya lolos. Nah, kalau itu saya yakin kok gara-gara itu makanya KUA itu buku KUA itu tidak diakui sama pemerintah Belanda. Mungkin ya. Ini mohon maaf kalau saya salah ya saudara. Baik lagi itu saya sendiri nggak paham hukum ini. Cuman setahu saya itu nggak diakuin di sini. Ya Bu Ellen. Pastor, setahu saya Penasaran saya. nikah siri itu nggak berhak untuk
Kalau cerai nggak berhak untuk harta gonogini. Itu jatuh semua ke istri pertama yang sah gitu. Setahu saya. Nggak tahu betul nggak tuh Pak Yonatan ya. Ini memang Menteri Agama kurang kerjaan kali ya. Sebentar lagi masanya juga berakhir. Berakhir dia di Oktober gitu loh. Ngapain juga gitu loh. Mending diributin pastor supaya itu nggak jadi gitu. Iya. Menteri agamanya ada 6 menteri agamanya masa cuma satu. Sekarang orang udah yang non muslim udah ada cara ngurusnya yaitu di catatan sipil atau di gereja atau di wihara atau di kuil. Kok mau diambil juga? Apa ini UUD kurang duit gitu loh. Kan kalau kawinnya di KUA otomatis kan ada setoran ke situ gitu. Hmm. Mending diributin pastor. Nanti Oktober dia berhenti, ini udah dijadiin undang-undang nggak taunya gitu. Ya bakalan ditolak lagi nanti sama kabinet yang baru. Siapa juga yang mau gitu loh. Urusannya di KUA. Udah ada ininya kok. Mendingan Menteri Agama ngurusin nih ya. Anak sebelum 17 tahun tuh perempuan nggak boleh kawin, nggak boleh nikah. Diem-diem aja tuh Menteri Agamanya. Banyak yang di bawah 15 tahun orang kampung dikawinin pastor sama gitu. Yang orang kampung ya. Contohnya aja dulu di Jogja itu kan siapa Ustadz Puji apa yang udah tua kawinin anak bocil 9 tahun apa 12 tahun gitu waktu itu. Kan sempat heboh juga tuh, sempat rame gitu. Kejadiannya di Jogja waktu dulu. Kurang kerjaan ini Menteri Agamanya. Itu aja dari saya, Pastor. Ya begitulah. Udah diributin ya, kita ributin aja deh nih. Hari ini kita ributin aja. Tasya, silakan Tasya. Halo, selamat malam Pastor, selamat malam semuanya. Ini Pastor, kalau menurut pandangan saya sih selama yang kemarin kasusnya teman saya yang nikah sama Muslim, kan dia nikahnya siri. Itu status anaknya kalau nggak salah sih tidak diakui secara undang-undang, secara hukum. Jadi di rapornya itu entahlah ya ada perubahan sekarang, tapi waktu kemarin itu dia itu waktu waktu mengisi rapor itu dia atas nama orang tuanya ibunya gitu. Nah, yang kedua dia tidak berhak untuk mendapatkan sebetulnya ya tidak berhak untuk mendapatkan harta gonogini walaupun sudah ada wasiatnya. Setahu saya dari kasus teman saya ini, tapi untungnya sih mau berdamai. Itu istri pertama Akhirnya? sama istri keduanya. Wah, kasihan sekali istri pertama yang dipaksa damai. Dipaksa Iya, kan? iya, itu. Wah, titiknya si laki-lakinya udah dipotong gitu. Ya gimana udah meninggal kan suaminya itu kan. Oh, udah meninggal. Jadi udah meninggal baru ketahuan ceritanya begitu. Kalau nggak salah. Terus warisannya gimana? Jujur suaminya tuh baru jujur itu setelah 6 bulan terdiagnosa penyakitnya. 6 bulan sebelum meninggal itu akhirnya ada cerita gitu. Waduh. Saya ada nikah di sini gitu. Istri pertamanya terkejut. Semoga masuk neraka ya. Semoga masuk neraka. Semoga masuk neraka. Kasihan amat malah disumpahin masuk neraka. Iya, habis kasihan lah. Waduh. Keceplosan ngomong. Aduh. Aduh.
kasihan. Tapi kasihan ya. Udah mau mati, baru ngomong. Udah kacau. Punya anak pula sama yang si kedua. Iya, teman saya kan istri Aduh, kedua. puyeng. Aduh, puyeng Tuh. dah. Oh, kamu pernah cerita tuh ya, yang katanya teman kamu jadi istri keduanya ya. Iya, itu sih. Nih yang saya bilang nih ya. Nih. Nah, ini kan KUA itu nggak diakuin nih. Lihat ya, buku nikah dari KUA dan akta pelaporan. Harus loh. Wah, akta pelaporan di Dukcapil. Mengapa? Tadi ya, karena negara Belanda itu tadi, negara pasangan hanya mengenal pencatatan perkawinan sivil registry office. Tidak tahu buku nikah yang dikeluarkan KUA. Ya, terus ya makanya dia bilang legalisir buku nikah, perkawinan Kementerian Agama, Kemhumkam dan Kementerian Luar Negeri, ya terus suami warga negara Belanda, terus untuk mencatatkan pernikahan mereka Belanda membutuhkan legalisasi buku nikah KUA dan pelaporan nikah di Dukcapil. Tetap harus ke Dukcapil, saudara. Harus ke itu tadi catatan sipil. Ya, nah, bener kan tuh. Karena saya ingat sekali ya, ini ada teman sampai nangis-nangis tuh dibuang sama lakinya bule. Jadi Anda nggak bisa menikah di KUA itu malah buku nikah KUA itu malah nggak kepake, saudara. Hati-hati loh. Kamu jangan mau dijebak nikah di KUA loh. Nggak laku di Belanda, saudara. Yang laku ya catatan sipil yang benar, ya. Nah, ini ya, ini ketemu ya, saudara ya. Nah, ini ketemu nih. Ya, saudara ya. Karena negara-negara dunia itu tidak mengenal, kecuali mungkin kamu ke Arab ya. Jadi kalau kamu mungkin Amerika juga saya kira hampir sama ya. Amerika saya kira hampir sama, tidak mengenal KUA, mengenalnya ya civil registry official. Ya. Ya kan? Jadi saya nggak tahu kalau Pak Andi menikahnya katanya di Departemen Agama apa di mana? Apa di Kementerian Pertahanan dan Keamanan Dalam Negeri? Saya nggak tahu deh itu kalian kalau menikah di Eropa di Amerika seperti apa. Singapura juga nggak laku ya. Oh iya, Singapura kan nggak mengenal agama, nggak bisa, nggak ada kantor urusan agama. Singapura juga nggak bisa. Nah itu sepupu saya menikahnya juga bukan di kantor urusan agama, di catatan sipil di Thailand, ya. Lalu dia register ke Kedutaan Besar Indonesia. Jadi sampai di Indonesia mereka beda agama, Hindu dan Buddha, ya. Gitu saudara, cara menikah beda agama caranya begitu. Kamu pergi ke catatan sipil di luar negeri, di Thailand, yang paling gampang di Thailand. Ya, terus di Thailand, kamu diregister di Kedutaan Besar Indonesia di Thailand. Pulang, sampai sini, legasnya itu dimasukkan ke catatan sipil di sini. Gitu saudara, caranya. Ya, jadi Anda bisa nikah beda agama. Ya, mau Islam Kristen, mau Kristen Buddha, itu caranya begitu saudara. Jadi Anda tidak perlu pindah agama untuk menikah. Ya. Tidak perlu pindah agama untuk menikah. Saya anjurkan, kalau kamu memang dasarnya beda agama, kamu sudah saling cinta, nikahlah, nggak usah sama agamanya. Tapi tak kasih tahu kamu akan kehilangan berkat. Ya, berkat dari pernikahan di dalam Tuhan Yesus Kristus itu. Ya, itu berkatnya berkat khusus, tetapi kamu tetap punya berkat pernikahan. Jadi berkat pernikahan, ada berkat pernikahan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan kamu, jadi pernikahan itu adalah sebuah berkat, kehendak dari surga. Jangan khawatir dengan beda agama. Tapi ada berkat khusus apabila kamu di dalam nama Yesus Kristus. Begitu ya, saudara ya. Berkat yang luar biasa di dalam nama Yesus Kristus. Asal kamu sudah dua-duanya lahir baru. Kalau Anda tidak lahir baru pun di gereja juga percuma. Berkat kamu tidak percaya, ya itu makanya dulu yang bule itu ya, ada orang Indonesia sama bule minta diberkati. Saya bilang, ya harus dibaptis dulu, ikut katekisasi 8 minggu. Oh no, ya nggak mau saya. Orang itu sampai marah-marah, saya nggak urusan. Ya pokoknya aturan saya begitu. Kalau kamu nggak percaya, apa yang mau diberkati nanti jadi kutuk lah iya. Jadi kutuk loh saudara, kamu minta berkat asal-asalan. Berkat itu, barak itu juga sama dengan kutuk loh saudara. Kalau kamu terima dengan sungguh-sungguh, dengan iman, kamu akan jadi berkat. Kalau kamu main-main jadi kutuk, mampus kau.
Jadi jangan main-main saudara ya dengan pernikahan itu. Dan jangan menikah di kantor di KUA. Jangan, pesannya apa saudara dari ini? Jangan menikah di KUA. Ya, kalau Anda berwacana menjadi global citizen, jangan menikah di KUA. Ya. Kenapa? Kalau menikah di KUA pun Anda harus nyatetkan lagi ke catatan sipil, ke Dukcapil. Karena dunia mengenalnya ya catatan sipil tadi ya, Civil Registry Office. Dia tidak mengenal kantor urusan agama. Jadi harus ada tulisan Civil Registry Office, stempel di Leges, terus kamu daftar. Kalau kamu ke Amerika, kamu daftar. Kalau kamu ada di, jadi Anda terutama yang di Indonesia menikah, jangan menikah di KUA. Kalau menikah sama bule, kamu nikahlah tetap lebih aman. Kamu nikah di catatan sipil di Indonesia, lalu kamu nikah sama bulenya kamu itu pindah ke Amerika, ke Kanada, ke Australia, atau ke Singapura, atau kamu ke kemanapun. Terus di negara si bule itu, kamu catat lagi. Sehingga si bule itu, kalau kamu perempuan, bule itu kurang ajar sama kamu bisa gugat dia sampai bangkrut, saudara. Sampai bangkrut itu bulanya bisa kamu porotin duitnya. Tapi kalau kamu di KUA, kamu kalah. Kalah. Finish pokoknya. Nih ya, ini buktinya nih udah saya tunjukkan ke Anda. Kalah kamu secara hukum. Bulenya menang. Ya, kasih aja. Coba tepuk tangan buat saya dulu. Waduh, pinternya napi kedua. Oke, lanjut. Ya. Ya Pak, ini satu lagi Pak yang saya perhatikan, kalau hukum hukum pernikahan di Indonesia ini kayaknya tidak melindungi untuk perempuan dan anak. Ya. Kalau saya perhatikan, coba mungkin kalau di luar negeri itu kan kalau misalkan ada perceraian kan diperhatikan gitu ya, anaknya dulu gimana ditanya. cara menafkahinya, ya. Setelah makanya di luar negeri itu lebih mahal perceraian daripada pernikahan. Tapi kalau di Indonesia pernikahannya jor-joran, tapi waktu bercerai cukup 500.000 di pengadilan agama. Itu jadi rasanya sih sangat merugikan ya untuk anak dan istri gitu, atau pasangan yang tidak memiliki penghasilan yang baik gitu. Kalau di luar negeri kan itu sampai ke perceraiannya. Kalau misalkan orang tuanya nggak bisa memodali anaknya sekolah, diambil oleh dinas sosial kan. Iya. Kalau di sini enggak gitu. Jadi sangat merugikan dan saya bingung gitu. Jadi tugasnya Departemen Agama itu apa sih gitu? Tugasnya Departemen Agama apa? Iya. Ngawinin orang. Iya, maksud aku tugas Departemen Agama ngawinin orang ya, pokoknya kawin. Lalu pertanyaan selanjutnya, apa bedanya Departemen Agama sama Kalijodo sama Alexis kan? Sama. Sama, ya kan? Bermo kan? Gak cocok, transaksi batal gitu aja kan? Jangan gitu Pak Denny senyum-senyum kayak tahu aja lo Pak Denny. Aduh, Pak Denny senyum-senyum nggak bener Pak Denny nih. Pak Denny lagi yang disalahin. Aduh, nggak salah Pak Denny udah pokoknya dah. Nah itu, ini sekarang Pak Denny ini jadi ininya kita ya, jadi moderatornya kita saudara ya. Kalau pas saya lagi berhalangan nih saya repot. Pak Denny ini ya saudara ya, nanti kalau yang banyak kontak-kontak di LPH Kios, kontaknya nanti banyak ke Pak Denny nanti saudara ya. Untuk yang masalah-masalah ya macam-macam, nanti kalau ada kasus ada apa nanti Pak Denny yang urusin semua surat apa lari sana lari sini saudara ya. Jadi Anda nanti kenalilah hafal muka aja deh pokoknya, hafal muka. Ya saudara ya. Dapat ngambil surat, ngambil apa, Anda kalau ada ngalami KDRT, Anda ngalami apa nanti Pak Denny kerahkan semua timnya dia buat gebuki suamimu nanti yang melakukan KDRT saudara.
Pasukannya banyak gitu Pak Denny, saudara. Jadi kalau ada KDRT, suamimu nggak benar, nanti biar digebukin sama Pak Denny sama anak buahnya, saudara. Aduh. Kalau kasus koperasi gereja kita nggak nanganin, saudara, jangan ya, saudara ya. Tapi Anda bisa tanya, konsultasi kepada kita di awal, lalu nanti salah satu lawyer kita. Tapi Anda transaksi sendiri, ya kita nggak nangani sampai ke sana karena itu kan sudah ranah yang berbeda ya, sudah ranah profit ya, saudara ya. Kita nggak ke sana. Kalau KDRT kan seringkali si si ibu ini nggak punya uang. Ya, makanya kita tangani KDRT dalam rumah tangga. Dan kedua, kasus persekusi gereja atau persekusi agama atau persekusi etnik ya. Itu Gavatar, Ahmadiyah, Kelenteng, kita nangani yang seperti itu. Atau Anda YouTubers yang dipersekusi, Anda ada YouTuber yang ditangkap polisi, Anda bisa minta tolong kepada lawyer kita, saudara. Tadinya tapi tidak seru-seru juga nih, saudara ya, masalah pernikahan ini ya. Masalah lendir-lendir ini memang seru-seru juga ya. Ya, saudara sambil mau tanya masalah tanya jawab kasus-kasus hukum boleh, saudara ya. Kalau Anda tidak harus tampak muka ya, karena ada beberapa kasus hukum kan Anda mungkin sungkan ya mau tampak muka, boleh. Ada lawyer kita yang standby hari ini, Pak Yonatan. Seru juga ya, saudara ya. Luar biasa. Oke, terima kasih VNDR sawerannya. Passwordnya ribet juga Pak Paul ya, iya, Indonesia. Ribet. Ntar Indonesia ribet juga, harta kono gini, terus anak. Kalau di sini Pak ada hukumnya kan, kamu cerai, kawin segala macam, pokok tanggung jawab orang tua, anak harus sampai 18 tahun. Iya. Anak harus dibiayain sampai umur 18 tahun. Kalau kamu punya istri 2, 3, anak 5, 10 ya tanggung jawab aja. Biayain 10 anak sampai 18 tahun. Indonesia ada kawin siri, kawin muta, kawin apa, banyak banget nih. Ini maharnya juga lucu-lucu. Ada mahar seperangkat alat sholat, sampai sikat gigi. Enggak, sekarang kan beras lagi naik, Pak Paul. Ada yang ngasih 50 kg beras. Maharnya alat fitness katanya nih, alat fitness maharnya. Atau maharnya kondom. Ada aja ya mahar. Yang mungkin yang paling seru maharnya apa, saudara? Paling seru maharnya kalau menikah, saudara. Kalau juga urusan harta gono gini, Pak Paul. Kalau di sini kamu nggak kawin pun, kalau kamu hidup 7-11 selama 10 tahun itu udah automatically dianggap kawin. Itu udah harta gono gini udah 50-50. Iya. Biarpun nggak ada surat nikah loh. Iya. Tapi kalau kan tetap ada surat kontrak hidup bersama, Pak. Kalau nggak nanti urusan bayar listrik, bayar ini siapa, asuransi segala. Kan satu rumah satu asuransinya. Iya, tapi kalau udah tinggal saya sama istri asuransinya satu, Pak. Saya istri anak-anak. Wah, istri asuransinya misah karena dia rumahnya udah misah dengan kita. Saya, Ana, sama si Miracle, kita asuransinya satu. Itu, Pak. Nanti WIC kalau dia punya teman sendiri, ya sama dia, ya, atau dia mau apa, bahkan nggak menikah pun, begitu tinggal satu rumah dengan partnernya ini, ya dia asuransinya satu sendiri, Pak. Makanya harus ada kontrak kontrak tinggal bersama. Itu udah kayak surat nikah juga, Pak. Kalau sampai meninggal, pewarisnya siapa kan? Ya yang biasanya di situ yang dekat sama dia itu kan, pewaris utamanya kan. Bukan orang tuanya lagi, tapi yang tinggal sama dia saat itu. Nah, kalau itu lain lagi kan, di sini ada namanya will, surat wasiat. Itu lain lagi. Enggak, kalau misalnya nggak ada surat wasiatnya. Oh, kalau nggak ada surat wasiat di sini, kalau dilihat ada keluarganya enggak, kalau nggak ada itu harta disita negara, Pak. Ya kalau ada yang tinggal bersama dengan dia, ada surat tinggal bersama, itu kan udah kayak kawin, Pak. Kalau di sini udah jadi miliknya partnernya, Pak. Enggak, di sini nggak peduli, Pak Po. Kalau nggak di atas hitam, di atas putih, kalau nggak ada, itu harta
ke negara. Oh, kalau nggak ada orang tuanya, nggak ada ininya, masuk ke negara langsung ya otomatis ya. Ini kan ini pun baru kejadian ini Pak Paul 3 minggu yang lalu, orang Indonesia single cewek umur 70 tahun tinggal di apartemen. Orangnya memang udah 70 tahun tapi orangnya keras. Berantem sama tetangga, dia keluarin pistol. Itu tetangga ditembak. Tapi kagak mati. Aduh, Nah, tapi dia nggak tahu kalau orang itu Madura nggak Pak mati. tetangganya Jadi, Pak. tetangganya orang Madura. Nah, terus dia nggak tahu tapi kalau tetangganya ini nggak mati, tembakannya cuma di perut. Tadi dia tuh ketakutan lari balik ke apartemen. Waduh, itu semua SWAT tim udah dikepung polisi, dia ketakutan, dia bunuh diri. Waduh. Nah, persoalannya ini, dia itu teman baik sama mertua saya. Dia pernah bilang katanya, dia tuh duit-duitnya tuh disimpan di koper. Nah, terus gimana? Dia bunuh diri, nggak ada surat wasiat. Nah, itu duit semua dia ambil negara. Kalau di sini.